Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk servisan HP Redmi Note 4X. Ini keluhannya dari usernya sendiri, dia nggak bisa ngecas katanya teman-teman. Padahal saya udah bilang ke yang punyanya, mungkin bapak ini kabelnya yang kurang bagus pak di rumah. Tapi dia kekeh pengen diganti konektornya. Ya apalah daya, kita tukang servis ya. Padahal kita udah cobain, lubang casannya emang agak kendor, cuman bagus gitu, masih bisa masuk, kita cas juga masih bisa ngangkat. Tapi dia nungguin nih teman-teman, dia pengen diservis aja lah katanya, pengen diganti konektornya. Ya sudah, ya apa mau dikata, kita tukang servis, gimana user aja ya pengen diservis, ya udah kita ganti. Walaupun sebenarnya sih nggak rusak ya. Jadi buat konektor di Redmi Note 4X ini, jadi bisa diganti konektornya doang, atau bisa juga kita ganti satu papannya. Ya mudahnya kita ganti satu papan, jadi nggak terlalu banyak makan waktu ya. Paling cuman sekitar 5 menit sampai 10 menitan selesai. Tapi kalau misalkan diganti konektornya doang, ya lumayan, paling lama 15 nyampe 30 menit ya, gimana proses pengerjaannya. Ya kadang kan pengerjaan konektor ini ya dianggapnya sepele ya, karena komponennya kecil gitu. Cuman ya resikonya terlalu besar gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya kita kurang lihai buat penggantian konektor, bisa jadi nanti yang ada malah kaki-kaki konektornya ini yang terkelupas ya, atau copot. Ya yang ada bukannya untung malah buntung. Ya syukur-syukur kalau kita tahu jalurnya gitu. Kalau nggak tahu jalurnya agak repot juga buat kita gitu. Makanya nggak semudah itu. Malah terkadang ada aja ya user-user yang menggampangkan hal tersebut. Mas kan ini cuman disolder doang. Doang. Coba aja sendiri. Terkadang kita tukang servis ada masanya juga ya buat sedikit berontak gitu. Ya kadang kita kalau misalnya nemu sama user-user begitu, ya kita kasih aja, ya udah. Nih kisi kita ada soldernya, ada barangnya, silahkan ganti sendiri. Nggak mudah teman-teman ya. Jadi terkadang servis itu yang mahal itu bukan karena spare partnya. Emang spare partnya nggak begitu mahal, tapi yang mahal itu ilmunya. Makanya semua jasa, maupun jasa tukang servis ataupun yang lainnya, mahalnya itu di jasanya, karena ilmunya itu yang mahal teman-teman. Ya seperti kita ke dokter atau kita sol sepatu, ya murah ya sebenarnya mah alat-alatnya atau spare partnya gitu ya, bahan-bahannya, tapi yang dimahalkan tuh ilmunya gitu. Apalagi model servis HP ya, yang komponennya kecil-kecil, kita kudu fokus, salah sedikit yang ada rusak yang lain. Kan beda kalau kita ganti spare part motor ya, kita yang ada pakai otot gitu, ngebukanya juga, terus nggak takut kalau misalkan ada kerusakan parah gitu ya. Beda dengan servis HP, kecil-kecil, jadi kudu fokus, salah sedikit gagal gitu. Apalagi kalau misalkan kerusakannya di IC kayak gitu ya. Nah jadi ini buat kali ini dia minta ganti konektornya doang gitu. Ini udah kita copot pakai blower ya. Jadi buat pengangkatan sendiri, kalau untuk menggunakan blower, samping-samping komponennya kita tutup terlebih dahulu dengan menggunakan lakban anti bakar ya. Setelah itu baru si konektornya kita kasih sedikit fluk di samping-sampingnya biar mudah untuk pengangkatannya. Kalau udah diangkat berhasil, nanti baru kita bersihin tuh si kaki-kakinya yang udah diangkat. Soalnya kan kadang kalau udah diangkat itu timahnya itu masih nempel ya sedikit, dan agak keras juga, beda. Makanya kita solder dulu, tadi kita rapihin sebelumnya. Dan untuk pengangkatan biar cepat, blowernya itu kita set di 300
sampai 350 ya. Terus buat anginnya kita setel di 1 aja. Jadi biar nggak terlalu besar, karena kalau misalnya terlalu besar di 2 atau di 3 nanti ditakutkan ada komponen yang lepas terbang gitu. Jadi agak ribet juga buat kitanya. Jadi di setelnya di 1 aja anginnya, airnya ya. Nah ini udah kita pasang konektornya pakai konektor Lenovo bisa, pakai konektor smart bisa, yang penting yang jalurnya ada 5 ya. Terus kalau misalkan pas pengangkatan seperti ini si jalurnya ada yang ngangkat, nah kita tinggal googling aja ya, cari jalur cas Redmi Note 4X itu udah banyak kok. Atau ya lebih simpelnya ya ganti sepapan gitu buat gampangnya. Nah ini udah kita selesai ya. Ini kita pasang kembali. Apakah down bagus atau tidak, kita lihat teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi tidak semuanya hal yang kecil itu mudah, tapi justru yang kecil itu justru malah membikin mahal ya. Nih kita coba cas. Oke ya, masuk ya. Ada tanda petir di atas, terus di indikator di samping pojok kiri atasnya juga udah masuk. Jadi seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman para tukang servis ya, semangat terus buat melanjutkan servisannya. Oke, terima kasih dari kita. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.